I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Putri Damayanti dari kelas 12 IPS 1 asal sekolah SMA Negeri 1 Buai Madang, Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Saya di sini ingin menjelaskan tentang konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Apa sih itu konflik kepentingan? Dalam materi sejarah yang bakal saya bahas tentang konflik kepentingan yang termasuk ke salah satu perjuangan masyarakat Indonesia melawan disintegrasi bangsa. Apa sih itu disintegrasi bangsa? Disintegrasi bangsa merupakan konflik sosial yang bisa melahirkan masalah baru yang lebih besar. Kenapa disintegrasi bangsa bisa lahir? Jadi, salah satu resiko dari multikulturalisme dalam masyarakat terutama karena perbedaan pendapat. Konflik sosial ini juga termasuk ke pemberontakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberontakan merupakan sebuah perbuatan pemberontakan atau penentangan terhadap kekuasaan yang sah. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, apa saja sih peristiwanya? 1. Peristiwa konflik kepentingan pertama yang paling terkenal yaitu APRA. Peristiwa ini berlokasi tepat di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950. Ada kejadian apa sih di sana? Jadi awalnya gini, kebetulan Indonesia pada saat itu masih berbentuk Indonesia Serikat. Peristiwa ini dipimpin oleh kelompok APRA. Anggotanya terdiri dari Kesatuan Pro Belanda yang dipimpin oleh mantan Kapten Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL Raymond Westerling. Padahal Pasundan ini kan masih jadi bagian dari Indonesia, tapi saat itu APRA mau punya tentara sendiri yang berbeda dari TNI. Dari situlah mereka melanjutkan langkah-langkah pemberontakan dengan cara melakukan kudeta atau berusaha menggulingkan kekuasaan terhadap pemerintahan RIS. Tapi untungnya pemberontakan atas konflik kepentingan ini gagal dikarenakan pasukan yang tidak membantu usaha Westerling. Yang kedua, peristiwa Andi Aziz. Siapa sih itu Andi Aziz? Jadi, Andi Aziz merupakan seorang mantan perwira KNIL. Konflik kepentingan apa yang dilakukan sama Andi Aziz itu? Kenal sebagai pemberontakan Andi Aziz. Konflik ini berdasarkan keinginan Andi yang berniat untuk menjadikan pasukannya sebagai anggota Perang Negara Indonesia Timur, salah satu negara bagian dari RIS. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 5 April 1950 di Makassar, Sulawesi Selatan. Gimana sih kronologinya? Pada tahun 1950, ini kan masih di mana Indonesia masih berbentuk RIS. RIS ini punya kemiliteran bernama Anggota Perang Republik Indonesia Serikat atau yang disebut APRIS. KNIL ada kesalahpahaman wewenang dengan APRIS, jadi Andi ingin pasukan KNIL-nya saja yang menjadi pasukan militer RIS. Karena itulah terjadi pemberontakan Andi Aziz yang mulai menyerang markas APRIS di Makassar. Sampai menguasai Makassar, pemberontakan Andi Aziz tidak berlangsung lama. Pada tanggal 15 April 1950, Andi menyerahkan diri yang berujung pada hukuman penjara selama 14 tahun. Yang ketiga, yang terakhir, salah satu konflik kepentingan yang paling terkenal sampai sekarang yaitu Republik Maluku Selatan atau yang disebut RMS. Peristiwa RMS ini terjadi pada tahun 1950 lagi dan lagi. Pada tahun itu Indonesia masih berbentuk RIS. Dengan pembentukan yang masih RIS, ada beberapa
negara bagian di Indonesia, salah satunya yaitu negara Indonesia Timur atau NIT, yang terdiri dari wilayah negara Indonesia, yaitu Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan yang lainnya. Pada saat itu, kebetulan NIT dibubarkan oleh parlemennya dan bergabung ke NKRI. Pas NIT dibubarkan, Maluku tidak mau bergabung ke NKRI. Mereka ingin membangun negaranya sendiri sebagai republik di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Karena itulah terjadi pemberontakan RNS. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.